Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan di tempat? Bangun, bekerja atau sekolah, pulang, lalu melakukan hal yang sama lagi keesokan harinya. Mungkin semuanya terasa aman dan nyaman, tidak ada kejutan berarti. Tapi coba pikirkan, apakah kenyamanan itu membuatmu benar-benar bahagia? Atau justru ada suara kecil yang bertanya, apa tidak ada hal lebih menarik di luar sana? Bayangkan dirimu duduk di sofa empuk dengan selimut hangat di hari hujan. Nyaman sekali, bukan? Kamu enggan beranjak karena di luar sana dingin dan basah. Itulah zona nyaman dalam kehidupan kita. Kondisi di mana kita merasa aman, tenang, dan tidak terganggu tantangan apapun. Tidak perlu khawatir gagal, tidak ada risiko yang menakutkan. Semua tampak terkendali. Tapi di balik kenyamanan itu ada pertanyaan penting. Apakah kita akan duduk di sofa itu selamanya? Kalau kita terus-terusan berdiam di zona nyaman, apa yang akan terjadi dengan impian dan potensi kita? Video ini akan mengajak kamu merenung dan belajar cara keluar dari zona nyaman demi perkembangan diri. Yuk, simak sampai habis. Zona nyaman atau comfort zone adalah kondisi ketika seseorang merasa aman dan tentram dengan situasi yang sudah dikenalnya. Dalam zona ini kita tidak merasa tertekan atau cemas berlebihan karena segala sesuatunya terasa familiar. Rutinitas harian, lingkungan yang sudah akrab, dan kebiasaan lama menjadi bagian dari zona nyaman. Contohnya, kamu mungkin sudah betah di pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun karena tugas-tugasnya sudah kamu kuasai. Atau kamu tetap bergaul dengan lingkaran teman yang itu-itu saja karena kamu sudah tahu mereka menerimamu apa adanya. Intinya, zona nyaman memberikan rasa aman karena kita bisa mengontrol situasi dan minim risiko menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Secara psikologis, zona nyaman itu ibarat bubble pribadi. Di dalam gelembung ini kita merasa tenang karena tidak ada tantangan besar. Psikolog Judith Bardwick yang pertama kali mempopulerkan konsep comfort zone pada tahun 1991 menggambarkannya sebagai keadaan di mana seseorang melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan pola yang itu-itu saja hingga mencapai tingkat kinerja stabil. Artinya, di zona nyaman, segala sesuatunya berjalan rutin, tanpa banyak usaha ekstra. Tidak ada tekanan berarti, tapi juga tidak ada perkembangan signifikan. Akibatnya, aktivitas kita cenderung monoton dan membosankan. Kenapa bisa nyaman? Karena manusia secara alami menyukai kepastian. Saat kita tahu apa yang akan terjadi, risiko gagal sangat kecil, dan tidak ada hal yang membuat cemas, kita pun merasa aman. Otak kita dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak pasti atau berpotensi bahaya. Jadi wajar saja kalau berdiam di zona nyaman terasa menyenangkan. Misalnya, kamu lebih memilih mengulang menonton serial favorit daripada mencoba serial baru yang belum tentu cocok seleramu. Atau memilih makanan yang itu-itu saja karena takut tidak suka jika mencoba menu baru. Zona nyaman membuat kita enggan keluar karena sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Namun, penting disadari bahwa nyaman bukan berarti terbaik untuk selamanya. Zona nyaman memang memberikan rasa aman jangka pendek, tapi dalam jangka panjang bisa saja membatasi dirimu. Ibarat tanaman, jika dibiarkan di pot kecil terus, akarnya tidak bisa tumbuh lebih besar. Kita pun, kalau tidak pernah mencoba hal baru, tidak akan tahu seberapa jauh kita bisa berkembang. Berikutnya kita akan bahas bahaya terlalu lama diam di zona nyaman ini. Bertahan di zona nyaman terlalu lama ibarat berhenti mendayung perahu di sungai yang mengalir. Mungkin awalnya terasa tenang, tapi lama-lama kamu akan terbawa arus tanpa arah. Meski zona nyaman itu menyenangkan, ada sejumlah bahaya dan konsekuensi negatif yang mengintai bila kita tak kunjung bergerak keluar. Pertama, tidak ada perubahan berarti dalam hidup. Seiring waktu, hidup selalu berubah entah kita siap atau tidak. Kalau kamu memilih diam di zona nyaman, perubahan itu tetap akan terjadi di sekitarmu, tapi dirimu mungkin tidak berkembang. Kamu mungkin merasa baik-baik saja sekarang, tapi 5 atau 10 tahun lagi, apakah kamu akan tetap sama? Zona nyaman tidak akan membawa kita pada perubahan yang signifikan. Kita mungkin berubah juga, tapi perubahan itu sangat minim dibanding kalau kita berani mencoba hal-hal baru di luar sana. Alhasil,
berhasil, potensi kita jadi tidak tergali maksimal. Kesuksesan pun sulit datang kalau kita hanya bermain aman terus-menerus. Seperti kata pepatah, magic happens outside your comfort zone, karena jarang ada orang sukses yang mencapainya tanpa keluar dari rutinitas nyaman mereka. Kalau tujuanmu ingin maju atau sukses, zona nyaman bukan tempatnya. Kedua, membuang waktu tanpa disadari. Di zona nyaman, waktu bisa berlalu begitu cepat. Hari demi hari terasa sama, dan tiba-tiba saja bulan berganti tahun. Kita sibuk dengan hal yang itu-itu saja dan merasa nyaman, tapi sebenarnya tidak melakukan hal berarti untuk diri sendiri atau orang lain. Ada pepatah bilang, waktu adalah uang, tapi di zona nyaman, waktu bisa terbuang percuma. Selama bertahun-tahun di tempat yang sama, kamu mungkin melewatkan banyak kesempatan yang sebenarnya bisa mengubah hidupmu. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau kita tidak keluar mengejarnya, kesempatan itu lewat begitu saja. Sadar atau tidak, zona nyaman bisa membuatmu menunda-nunda mengejar impian. Dan tahu-tahu kamu mungkin akan berkata, kok waktunya sudah terlambat ya? Ketiga, stagnan dan kehilangan tantangan. Zona nyaman itu tempat yang ironisnya bisa berbahaya. Karena tidak ada bahaya sama sekali. Maksudnya, karena semuanya serba aman, kita jadi enggan mengambil tantangan dalam hidup. Lama-lama, kemampuan kita memecahkan masalah menurun karena jarang dipakai. Ibarat pedang yang tidak pernah diasah, lama-lama tumpul. Terus-menerus dimanjakan oleh kenyamanan membuat kita stagnan dan diam di tempat. Hidup pun jadi penuh kebosanan, dan lama-kelamaan kita bisa kehilangan motivasi, bahkan impian kita sendiri. Seram kan? Kalau begini, terus kita bisa jadi pribadi yang pasif dan tidak bergairah. Keempat, menjadi makin manja dan takut pada hal baru. Terus berada di zona nyaman bisa bikin seseorang malas berkembang. Kita sudah terbiasa nyaman, sehingga hal-hal yang menantang malah dianggap repot dan menakutkan. Akhirnya muncul sifat pengecut, takut mencoba hal baru, takut gagal, takut capek, takut bertanggung jawab, pokoknya takut segalanya tidak sesuai ekspektasi. Rasa takut yang berlebihan ini menjebak kita untuk tetap diam dan tidak berani melangkah. Padahal di luar sana banyak pengalaman berharga menanti. Jika kita terlalu lama seperti ini, mental kita jadi lemah, mudah kaget kalau ada perubahan sedikit saja. Sementara dunia di luar terus berubah, entah teknologi, tren, ataupun tantangan ekonomi. Kalau kita tidak pernah keluar, kita jadi tidak siap menghadapi perubahan yang tak terelakkan dalam hidup. Ujung-ujungnya kita sendiri yang tertinggal. Kelima, risiko penyesalan di kemudian hari. Ini poin yang sering terlupakan. Mungkin sekarang nyaman, tapi bagaimana nanti saat kita menengok ke belakang di masa tua? Orang yang terlalu lama di zona nyaman berpotensi dihantui penyesalan di kemudian hari. Kenapa dulu aku tidak mencoba ini itu sewaktu masih muda? Penyesalan karena tidak mencoba banyak hal. Menyesal telah melewatkan berbagai kesempatan. Menyesal karena tidak menjadi pribadi yang berkembang padahal mampu. Sayangnya di hari tua, semua itu sudah terlambat untuk dilakukan. Yang tersisa hanya lamunan, andaikan dulu aku berani keluar dari zona nyaman, mungkin hidupku berbeda. Inilah hadiah pahit yang diberikan zona nyaman jika kita terlena terlalu lama. Penyesalan. Singkatnya, diam di zona nyaman terlalu lama bisa berdampak buruk. Hidup kita jadi jalan di tempat, banyak peluang terbuang, kemampuan tak berkembang. Kita jadi takut perubahan dan akhirnya menyesal di belakang. Tentu, zona nyaman tidak salah kok untuk dinikmati sesekali. Kita semua butuh rasa aman. Namun, jangan biarkan diri kita terjebak di sana hingga lupa caranya berkembang. Selanjutnya, mari kenali tanda-tanda kalau kamu sebenarnya sudah terjebak di zona nyaman. Apakah kamu mengalami hal-hal berikut? Bagaimana cara menyadari bahwa kita sudah terlalu lama terjebak di zona nyaman? Berikut ini beberapa tanda psikologis dan kebiasaan sehari-hari yang bisa menjadi alarm bahwa kamu perlu berubah, merasa stuck dan tidak berkembang. Apakah kamu merasa jalan di tempat dalam hidupmu? Merasa tidak ada perkembangan diri sama sekali? Jika setiap hari terasa monoton dan kamu sendiri merasakan, kok aku begini-begini saja? Itu tanda kuat kamu sedang terjebak di zona nyaman. Rasa stuck ini sering muncul karena kamu tidak tahu bagaimana memulai hal baru dan sayangnya kamu tidak berusaha mencari tahu caranya. Akhirnya kamu hanya pasrah dalam kebosanan, tidak produktif dan cenderung malas. Coba perhatikan aktivitas harianmu. Apakah kamu sering mager, bermalas-malasan menghabiskan waktu scroll media sosial berjam-jam tanpa melakukan hal produktif?
menunda-nunda pekerjaan padahal deadline-nya kian dekat? Jika iya, itu pertanda kamu berada di zona nyaman yang membuatmu enggan bergerak. Kurangnya produktivitas, terlalu banyak rebahan, dan kebiasaan melakukan hal tidak bermanfaat adalah ciri seseorang yang nyaman di zona stagnan. Rasa berat untuk memulai sesuatu dari nol membuatmu terus menunda melakukan hal-hal penting. Hilangnya ambisi dan tujuan. Dulu mungkin kamu punya banyak cita-cita, tapi sekarang kamu merasa yang penting aman. Salah satu tanda terjebak di zona nyaman adalah ketika ambisi pribadi mulai memudar. Kamu merasa terlalu nyaman dengan kondisi sekarang sehingga tidak lagi terdorong mengejar pencapaian baru. Keinginan untuk berkembang menipis digantikan perasaan di sini saja sudah cukup. Padahal kehilangan ambisi berarti kamu menyangkal potensi dirimu yang sebenarnya bisa lebih. Turunnya kepercayaan diri. Aneh tapi nyata, zona nyaman juga bisa membuat rasa percaya diri menurun. Kenapa? Karena kamu tidak pernah menguji diri di hal-hal baru, kamu jadi meragukan kemampuanmu menghadapi tantangan. Mungkin kamu berpikir, aku kan cuma bisa hal-hal ini saja. Kalau mencoba hal lain pasti gagal. Padahal itu belum tentu benar. Kurangnya kepercayaan diri sering muncul karena kamu takut hal yang belum pasti hasilnya, akhirnya kamu meremehkan potensi diri sendiri dan memilih tidak mencoba sama sekali. Masa bodoh dengan perkembangan diri. Di zona nyaman, orang bisa jadi acuh tak acuh dengan kebutuhan untuk belajar atau meningkatkan diri. Kamu berpikir, sudahlah nanti juga semuanya akan baik-baik saja. Sikap masa bodoh ini ditandai dengan enggannya kamu belajar hal baru atau meningkatkan keterampilan karena merasa tidak ada urgensi melakukannya. Ini berbahaya, karena dunia di luar terus berkembang, sedangkan kamu malah jalan di tempat. Kebiasaan menunda terus-menerus. Apakah kamu sering berkata, nanti aja deh setiap kali ada peluang atau tantangan baru? Kebiasaan menunda-nunda adalah ciri klasik terjebak di zona nyaman. Kamu selalu punya alasan untuk tidak mengambil langkah sekarang. Entah karena merasa belum siap, takut hasilnya jelek, atau malas keluar dari rutinitas. Tanpa sadar, ini membuat kamu melewatkan banyak hal. Jika dibiarkan, menunda akan menjadi zona nyaman tersendiri yang sulit ditembus. Jika kamu merasakan beberapa tanda di atas, waspadalah, mungkin kamu sudah terlalu betah di zona nyaman. Jangan khawatir, hampir semua orang pernah mengalaminya. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah awal yang baik. Oke, aku sadar aku stuck dan malas berkembang. Lalu, kenapa aku sulit sekali keluar dari zona nyaman? Kenapa menakutkan? Mari kita bahas mengapa keluar itu terasa menakutkan bagi banyak orang. Keluar dari zona nyaman seringkali terasa menakutkan. Mengapa demikian? Secara biologis dan psikologis, manusia cenderung takut pada hal yang tidak dikenal. Otak kita dirancang untuk melindungi kita dari bahaya. Di zaman purba, apapun yang asing bisa jadi ancaman. Nah, meski sekarang tantangannya berbeda, bukan lagi harimau di hutan, tapi misalnya presentasi di depan publik, otak kita masih memberi sinyal takut jika kita keluar dari hal yang sudah aman dan familiar. Rasa cemas dan takut wajar muncul saat menghadapi ketidakpastian, karena itu berarti memasuki wilayah baru yang belum kita kuasai. Ada beberapa alasan psikologis umum mengapa kita takut keluar dari zona nyaman. Pertama, takut gagal. Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu momok terbesar. Kita membayangkan skenario terburuk. Kalau aku mencoba hal ini dan gagal, bagaimana nanti? Padahal kegagalan itu manusiawi. Kedua, takut akan perubahan. Perubahan berarti kita harus beradaptasi lagi, belajar lagi dari nol, dan itu bikin banyak orang enggan. Ketiga, kurang percaya diri. Kita ragu apakah kita mampu menghadapi tantangan di luar sana. Rasa tidak percaya diri ini membuat kita mencari aman saja. Keempat, tidak nyaman dengan ketidakpastian. Banyak orang lebih memilih keadaan yang sudah pasti meskipun membosankan daripada situasi yang tak terduga. Semua alasan ini, takut gagal, takut perubahan, rendah diri, dan takut ketidakpastian, berkontribusi membuat kita sulit meninggalkan zona nyaman. Selain itu, ada faktor sosial dan emosional. Misalnya, takut dihakimi orang lain. Kita khawatir kalau mencoba hal baru lalu gagal, orang akan menertawakan atau memandang kita sebelah mata.
atau kita takut mengecewakan keluarga jika keputusan beraninya ternyata tidak berjalan mulus. Lingkungan sekitar kita kadang juga nyaman dengan versi diri kita yang sekarang. Mereka mungkin tanpa sadar menahan kita dengan berkata, "Yakin mau pindah kerja? Di sini kan sudah enak." Dukungan yang kurang atau komentar skeptis dari orang sekitar bisa menambah rasa takut untuk berubah. Intinya, rasa takut itu normal. Setiap orang punya zona takut ketika meninggalkan zona nyaman. Jantung berdebar, tangan dingin, pikiran dipenuhi. Apa nanti? Kuncinya adalah menyadari bahwa takut bukan berarti tidak bisa. Takut hanyalah tanda bahwa kamu sedang keluar dari wilayah lamamu. Dan justru disitulah kamu akan tumbuh. Ingat, berani bukan berarti tidak punya rasa takut. Berani berarti tetap melangkah meski takut. Jadi, bagaimana caranya keluar dari zona nyaman secara bertahap tanpa membuat diri kita kewalahan? Lanjut ke tips berikut ini. Keluar dari zona nyaman tidak harus dengan lompat besar yang menakutkan. Kamu bisa melakukannya secara bertahap dan terencana. Berikut beberapa tips praktis dan langkah konkret untuk mulai melangkah keluar dari zona nyamanmu. 1. Pahami alasan dan tujuanmu. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku ingin berubah? Hal apa yang ingin kucapai dengan keluar dari zona nyaman? Memahami motivasi pribadi sangat penting sebagai landasan. Apakah kamu ingin mencapai impian karir, menjadi versi diri yang lebih baik, atau sekadar ingin hidup lebih berwarna? Dengan tahu alasan kuat di balik usaha ini, proses keluar dari zona nyaman akan terasa lebih bermakna. Alasan tersebut akan menjadi penyemangat saat kamu menemui rintangan. Ketika tahu tujuan akhirnya, kamu akan lebih mudah berkomitmen untuk terus melangkah keluar zona nyaman. 2. Mulai dari langkah kecil. Kamu tidak perlu langsung melakukan hal besar atau drastis. Justru, mulailah dari hal-hal kecil yang sedikit keluar dari kebiasaanmu. Misalnya, jika kamu pemalu dan ingin lebih percaya diri, coba menyapa satu rekan kerja yang biasanya tidak kamu ajak bicara. Atau ubah rute perjalananmu ke kantor, coba kunjungi tempat baru sendirian, atau pelajari keterampilan baru lewat kursus singkat. Hal-hal kecil seperti ini akan melatih dirimu menghadapi ketidaknyamanan dalam dosis ringan. Setiap kali kamu berhasil melakukan perubahan kecil, berikan apresiasi pada diri sendiri. Langkah-langkah kecil yang konsisten akan membuat keberanianmu tumbuh seiring waktu, sehingga tantangan yang lebih besar nantinya tidak akan terasa terlalu menakutkan. 3. Atur mindset untuk tumbuh growth mindset. Ubah cara pandangmu terhadap diri sendiri dan tantangan. Percayalah bahwa kemampuanmu bisa dikembangkan dengan usaha dan latihan. Inilah yang disebut growth mindset. Orang dengan pola pikir berkembang yakin bahwa mereka bisa belajar hal baru sehingga lebih berani keluar dari zona nyaman. Setiap tantangan dilihat sebagai kesempatan untuk belajar, bukan ancaman. Ketika kamu mengadopsi mindset ini, kegagalan tidak lagi menakutkan karena dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Tanamkan dalam pikiran, aku mungkin belum bisa sekarang, tapi kalau aku mencoba dan latihan, lama-lama aku akan bisa. Dengan pola pikir seperti ini, kamu akan lebih termotivasi untuk terus menantang diri dan berkembang. 4. Kelola rasa takut dan emosi dengan baik. Wajar kalau meninggalkan zona nyaman bikin cemas. Jangan dipendam, akui saja rasa takutmu. Dengan mengakui emosi, kamu bisa mencari cara mengatasinya. Latih teknik mengendalikan stres seperti tarik napas dalam-dalam, meditasi singkat atau olahraga ringan, supaya tubuh dan pikiranmu lebih tenang. Ingatkan diri bahwa takut itu normal dan bukan pertanda kamu lemah. Mereka yang berhasil keluar dari zona nyaman bukan orang yang tidak punya takut, tapi mereka mengakui rasa takut itu dan tetap maju. Setiap kali cemas muncul, katakan ke diri sendiri, ya, saya memang gugup, tapi saya bisa mencoba. Dengan latihan, kamu akan punya kendali emosi lebih baik ketika menghadapi situasi baru. 5. Cari dukungan dan lingkungan positif. Kamu tidak harus berjuang sendirian. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif dan punya semangat berkembang yang sama. Teman, keluarga, atau mentor yang positif bisa memberikan dorongan ketika kamu ragu. Berkumpullah dengan orang-orang yang juga suka menantang diri sendiri dan keluar dari zona nyaman mereka. Energi mereka akan menular padamu. Mereka juga bisa merayakan pencapaianmu dan membantumu belajar dari kegagalan.
Dukungan sosial sangat penting agar kamu merasa tidak sendiri dalam perjalanan ini. Bila perlu, temukan komunitas atau kelompok dengan minat yang sama. Misalnya, komunitas public speaking jika kamu ingin berani bicara di depan umum. Lingkungan yang tepat akan membuat proses keluar dari zona nyaman terasa lebih mudah dan menyenangkan. 6. Terus belajar hal baru. Salah satu cara ampuh keluar dari zona nyaman adalah dengan membiasakan diri belajar. Coba ambil kursus singkat, baca buku tentang topik yang belum kamu kuasai, atau pelajari hobi baru. Dengan belajar, kamu memperluas wawasan dan menemukan bahwa dunia di luar sana luas dan menarik. Pengetahuan atau skill baru juga membuatmu lebih percaya diri mencoba hal-hal yang sebelumnya asing. Misalnya, belajar bahasa baru bisa membuka keberanianmu untuk bepergian ke negara berbeda. Pembelajaran berkelanjutan menjaga dirimu agar tidak stagnan. Selain itu, semakin banyak yang kamu tahu, kamu akan merasa lebih siap menghadapi perubahan karena punya bekal pengetahuan. 7. Jangan takut gagal, ambil pelajarannya. Ini sangat penting, ubah cara pandangmu terhadap kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses yang tak terhindarkan dalam belajar. Setiap orang sukses pasti pernah gagal dulu. Jadi saat melangkah keluar zona nyaman, kemungkinan gagal itu ada, tapi itu hal yang biasa. Jangan biarkan takut gagal menghentikanmu mencoba hal-hal baru. Anggap tiap kegagalan sebagai guru. Ada pelajaran berharga di sana yang akan membuatmu lebih kuat dan bijak. Ketika kamu belajar menerima kegagalan sebagai bagian perjalanan, beban di pundakmu akan terasa lebih ringan. Kamu jadi berani mencoba lagi karena tahu setiap percobaan, berhasil atau tidak, tetap membuatmu selangkah lebih maju daripada kemarin. Ingat, gagal itu awal dari berhasil. Kedelapan, evaluasi dan rayakan kemajuan. Setelah mencoba keluar dari zona nyaman, jangan lupa untuk sesekali berhenti, sejenak dan melihat ke belakang. Lihatlah apa saja yang sudah kamu capai sejak mulai berani melangkah. Mungkin awalnya kecil, tapi pasti ada progres. Evaluasi kemajuanmu secara berkala. Dengan begitu, kamu bisa menyadari perubahan positif apa yang telah terjadi pada dirimu. Evaluasi juga membantu kamu memperbaiki strategi kalau ada yang kurang efektif. Yang tak kalah penting, rayakan setiap pencapaian sekecil apapun. Berhasil mengalahkan rasa malu saat meeting. Puji diri sendiri, berhasil menyelesaikan kursus online pertama. Rayakan dengan hal yang kamu suka. Pengakuan terhadap progres akan memperkuat komitmenmu untuk terus berkembang. Dengan langkah-langkah di atas, keluar dari zona nyaman bukan lagi mimpi. Ingatlah untuk melangkah sedikit demi sedikit. Tidak perlu terburu-buru ingin berubah total dalam semalam. Perubahan kecil yang konsisten akan menumpuk menjadi perubahan besar seiring waktu. Yang terpenting, kamu sudah memulai perjalananmu keluar dari zona nyaman. Setelah mengetahui caranya, kamu mungkin bertanya, apa sih manfaatnya keluar dari zona nyaman? Apakah benar sepadan dengan rasa takut dan usaha yang dikeluarkan? Jawabannya, iya, sepadan sekali. Begitu kamu berani melangkah keluar, kamu akan merasakan berbagai hasil positif dan perubahan hidup yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Pertumbuhan dan pengembangan diri yang pesat. Keluar dari zona nyaman berarti kamu memberi dirimu kesempatan untuk belajar hal baru dan mengasah kemampuan yang selama ini terpendam. Ibarat pohon yang dipindah ke lahan lebih luas, akarmu bisa tumbuh lebih jauh. Dengan menghadapi tantangan dan pengalaman baru, kamu akan belajar keterampilan baru, memperluas wawasan, dan menemukan potensi diri yang selama ini tersembunyi. Setiap langkah di luar zona nyaman adalah kesempatan memperbesar kapasitas dirimu. Bahkan ketika menemui kesulitan di luar sana, kamu jadi tahu cara mengatasinya sehingga kemampuan problem solving dan kreativitasmu meningkat. Tanpa tantangan, tidak ada pertumbuhan. Maka dengan keluar, kamu membuka pintu lebar-lebar bagi dirimu untuk bertumbuh sebesar-besarnya. Meningkatnya kepercayaan diri dan rasa bangga. Awalnya mungkin kaki bergetar saat melangkah keluar, tapi setelah berhasil melalui tantangan, kamu akan merasakan self-confidence boost yang luar biasa. Hal-hal yang dulunya kamu pikir, nggak mungkin aku bisa, tiba-tiba sekarang sudah kamu taklukkan. Ini membuatmu percaya diri menatap tantangan berikutnya.
Keberhasilan-keberhasilan kecil di luar zona nyaman, seperti berhasil presentasi di depan publik pertama kali, atau traveling solo, akan membuatmu berpikir, wow, ternyata aku bisa ya. Rasa percaya diri ini akan menempel dalam kepribadianmu. Orang lain pun akan melihat aura percaya diri darimu. Selain itu, kamu akan merasa bangga pada diri sendiri. Bangga karena berani keluar dari cangkang dan melihat dunia luar. Bangga karena tidak menyerah pada ketakutan. Ini semua akan berkontribusi positif pada kesehatan mentalmu. Kamu jadi lebih optimis dan resilient, tangguh dalam menghadapi tekanan. Peluang dan kesuksesan lebih besar. Seperti yang sudah dibahas, kesuksesan jarang datang jika kita diam di zona nyaman. Dengan berani keluar, kamu otomatis membuka pintu peluang yang sebelumnya tertutup. Mungkin kamu akan bertemu orang-orang baru, membuka networking yang lebih luas yang bisa mendukung kariermu. Mungkin dengan mengambil proyek menantang, bosmu jadi melihat potensimu dan menaikkan jenjang kariermu. Atau dengan mencoba bidang baru, kamu menemukan passion yang selama ini terpendam dan itu membawa kesuksesan finansial maupun kebahagiaan. Intinya, dunia akan menyajikan lebih banyak kemungkinan begitu kamu berani melangkah keluar. Ingat, kapal teraman berlabuh di pelabuhan, tapi bukan itu tujuan kapal dibuat. Kita juga begitu. Jika berani berlayar, mungkin akan menghadapi badai, tapi juga berkesempatan menemukan pulau harta karun. Kesempatan-kesempatan emas menanti di luar sana yang tidak akan kamu jumpai jika kamu tidak pernah keluar dari comfort zone. Hidup lebih bermakna dan minim penyesalan. Keluar dari zona nyaman memang menantang, tetapi perubahan ini akan membawa kamu pada versi diri yang lebih kuat dan berdaya. Hidupmu akan terasa lebihan hidup. Ada petualangan, pembelajaran, suka dan duka yang membuat warna-warni kehidupanmu semakin kaya. Kamu akan merasakan kepuasan batin karena berani menjadi diri yang aktif mengejar impian, bukan pasif menunggu. Dan kelak ketika menengok perjalananmu, kamu akan bersyukur karena tidak hanya duduk diam di tempat. Penyesalan di hari tua kemungkinan besar bisa dihindari karena kamu sudah melakukan yang terbaik, mencoba berbagai hal selagi bisa, dan mengoptimalkan potensi diri. Hidup yang dijalani dengan keluar dari zona nyaman cenderung menghasilkan kisah hidup yang seru dan inspiratif untuk diceritakan dibanding hidup yang monoton. Kamu pun bisa menginspirasi orang lain untuk ikut berkembang. Singkatnya, manfaat keluar dari zona nyaman mencakup pertumbuhan pribadi, kepercayaan diri yang lebih tinggi, kesempatan meraih sukses, hingga hidup yang lebih berarti. Semua tantangan dan rasa takut yang dihadapi akan terbayar lunas oleh manfaat-manfaat tersebut. Jadi kalau ragu-ragu, ingatlah manfaat ini sebagai penyemangatmu.